Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Fardana, spesialis mata, salah satu staf dari KSM Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Pagi adik-adik, hari ini saya akan memberikan materi mengenai kelainan refraksi. Tapi sebelumnya mungkin saya akan absen dulu ya. Adik-adik mungkin jumlahnya lengkap ya? Lengkap. Saya periksa ini Saudara Bambang. Ada Bambang, Pak. Ada ya? Ada dokter. Oke. Alen ada? Ada. Ada ya. Oke, semuanya lengkap ya? Lengkap. Absen hari ini lengkap ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, adik-adik, hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi kelainan refraksi. Jadi kelainan refraksi adalah salah satu materi yang harus adik-adik kuasai sebagai koas nanti, baik secara preklinik maupun secara klinis. Oke, langsung aja kita mulai. Pada capaian mata kuliah kelainan refraksi ini adalah adik-adik nanti diharapkan mampu mendiagnosis dan menata laksana kelainan hipermetropia ringan, miopia ringan, astigmatisme, dan presbiopia. Oke, baik. Refraksi mata adalah suatu keadaan di mana sinar-sinar yang sejajar sumbu utama yang masuk ke mata tanpa akomodasi akan dibiaskan pada fovea centralis. Sedangkan pada kelainan refraksi, sinar-sinar yang sejajar pada sumbu utama yang masuk ke mata tanpa akomodasi akan dibiaskan tidak tepat, baik di depan, di belakang, atau pada satu atau beberapa bidang meridian. Mari nanti kita lihat. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu media refraktif. Media refraktif adalah media yang dilalui oleh gelombang cahaya yang masuk ke retina dengan struktur kepadatan yang bervariasi, meliputi kornea yang paling depan, aqueous humor, kemudian ada lensa, dan terakhir adalah vitreous humor. Beberapa macam kelainan refraksi atau ametropia. Yang pertama adalah kelainan refraksi miopia, atau yang paling sering kita sebut dengan rabun jauh ya. Rabun jauh. Terus apalagi adik-adik ada yang tahu selain rabun jauh? Rabun dekat. Rabun dekat. Kalau rabun dekat itu hipermetropia. Baik. Terus yang kedua adalah hipermetropia, yang ketiga adalah astigmatisme, dan yang terakhir adalah presbiopia atau presbiopia sering disebut juga dengan mata tua ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah miopia. Miopia adalah kelainan refraksi di mana sinar-sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan itu di depan dari fovea centralis atau retina. Jadi keluhan pada pasien dengan miopia ini adalah kesulitan untuk melihat jauh. Nah, beberapa macam miopia adalah miopia ringan. Jadi derajat refraksinya kurang dari 3 dioptri, kemudian miopia sedang derajat refraksi 3-6 dioptri, dan miopia berat derajat refraksi lebih dari minus 6 dioptri. Penanganan miopia adalah pertama dengan koreksi pemberian kacamata atau lensa kontak. Biasanya kita gunakan lensa speris negatif. Kemudian perawatan penglihatan, penerangan saat baca yang benar, jarak baca yang direkomendasikan, dan posisi membaca yang diharuskan. Kemudian yang terakhir ada tindakan juga dengan tindakan operasi. Pertama adalah dengan keratotomi radial. Itu dilakukan insisi pada daerah korneanya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah operasi lasik. Operasi lasik ini adalah laser aksis in situ keratomiolisis. Jadi membentuk kornea dengan ablasi laser
yang dilakukan dengan tindakan bedah. Dan yang terakhir adalah clear lens extraction. Jadi clear lens extraction ini sama juga, sama seperti tindakan bedah sebelumnya. Kemudian yang kedua, kelainan hipermetropia. Kalau miopia tadi adalah rabun jauh, maka hipermetropia adalah berlawanan, yaitu rabun dekat ya. Jadi kalau tadi pada miopia sinar yang datang sejajar tanpa akomodasi, dibiaskan tepat di depan retina, tidak tepat di retina tetapi di depannya, maka pada hipermetropia sinarnya dibiaskan di belakang retina seperti yang terlihat pada gambar ya. Kemudian keluhan dan gejala hipermetropia biasanya tajam penglihatan jauh, juga kabur. Selain dekat juga jauh kabur, walaupun sering kita sebut dengan rabun dekat. Kemudian keluhan cepat lelah, pusing atau kepala sakit, dan kadang juga ada mual muntah. Kemudian penanganan hipermetropia biasanya kita lakukan, kalau miopia tadi dengan speris negatif, maka pada hipermetropia kita lakukan pemberian lensa speris positif. Nah, kalau astigmatisme, apa itu astigmatisme? Jadi sinar yang datang sejajar itu dibiaskan pada beberapa median, jadi tidak tepat pada satu bidang di retina. Astigmatisme ini sering juga kita sebut dengan mata silindris ya adik-adik ya. Keluhan dan gejalanya biasanya akan ditemukan penglihatan ganda atau bayangan terjadi di retina tidak sama tajamnya pada beberapa bidang median. Kemudian keadaan ini akan menimbulkan keluhan-keluhan antara lain penglihatannya kabur, kemudian sering pusing, biasanya keluhannya sering pusing. Dan terakhir posisi kepala sering kali dimiringkan untuk membuat penglihatan itu lebih jelas. Biasanya terlihat kalau pasien-pasien dengan keluhan astigmat. Kemudian penanganan pada astigmat yang kecil tanpa keluhan tidak perlu dengan kacamata. Namun pada kondisi-kondisi tertentu kita perlu berikan kacamata dengan kacamata silindris. Kemudian yang terakhir adalah presbiopia. Presbiopia ini adalah suatu perubahan fisiologis yang terjadi pada usia lebih dari 40 tahun, di mana daya akomodasi berkurang hingga kemampuan melihat dekat atau membaca itu berkurang. Jadi pada saat melihat dekat kita melakukan tindakan akomodatif. Trias akomodatif itu antara lain terjadinya konvergensi, kemudian pupil atau anak mata kita itu mengecil, dan terakhir adalah akomodasi dari lensa. Nah, pada orang yang usia 40 tahun ke atas sudah terjadi kelemahan daya akomodasi lensa ini, maka perlu bantuan kacamata untuk membaca. Pada presbiopia sebagai patokannya, mulai dari usia 40 tahun kita perlu tambahan kacamata sebesar speris plus 1 dioptri, bertambah 0,5 dioptri setiap umur 5 tahun sampai mencapai umur 60 tahun itu sudah maksimal menggunakan 3 dioptri. Jadi di atas 60 tahun juga sama kita menggunakan 3 dioptri. Baik, itu saja mungkin untuk pelajaran hari ini yang ingin saya berikan. Apabila ada pertanyaan mungkin. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan, kita coba untuk membahas soal ya. Nah, coba adik-adik. Ini soal pertama, seorang laki-laki umur 20 tahun datang dengan keluhan utama penglihatan mata kanan kabur. Apabila membaca lama, terasa pusing. Pemeriksaan visus dasar adalah pada mata kanan 5/20 dan pada mata kiri adalah 5/5. Jadi mata kanannya yang bermasalah ya. Kemudian pemeriksaan segmen anterior dalam batas normal. Usulan pemeriksaan selanjutnya yang paling tepat itu apa? Coba dijawab ya. Siapa yang bisa jawab? Tes Bambang ya? Ya, silakan. pinhole, dokter. Tes pinhole, bagus, benar ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, jadi kenapa tes pinhole? Karena pada pemeriksaan visus dasar ini itu pada mata kanan didapatkan ketidaksempurnaan ya, ada masalah. Kita harus mengetahui dulu apakah memang gangguan visusnya ini karena kelainan refraksi atau bukan, dengan melakukan tes pinhole tadi. Bila pinhole-nya positif artinya memang merupakan suatu kelainan refraksi. Baik, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2.
Seorang laki-laki 17 tahun datang ke Polimata dengan keluhan kedua mata kabur yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Penderita merasa kabur saat melihat tulisan di papan tulis saat pelajaran di kelasnya. Pada pemeriksaan mata, penglihatan membaik dengan pemasangan pinhole dan koreksi lensa speris minus. Pasien ini menderita, ada yang tahu? Myopia simplex. Ya betul lagi. Dek Bambang pinter ya. Ya betul. Coba kita lihat. Nah betul. Jadi kalau dengan pemasangan pinhole itu membaik, artinya suatu kelainan refraksi. Kemudian setelah kita mengetahui suatu kelainan refraksi, kita lakukan koreksi. Apabila dia membaik dengan koreksi lensa speris minus, maka dia merupakan suatu myopia simplex. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.